Halo, kali ini kita akan membahas yang namanya Value Proposition Canvas. Apa sih itu Value Proposition Canvas atau VPC? VPC merupakan alat untuk memetakan problem dan solution atau masalah dan solusi penyelesaiannya, atau juga bisa dikatakan peta terhadap supply dan demand. Kenapa sih VPC ini perlu dilakukan dalam memulai bisnis? Seperti definisinya sebagai peta, maka tujuannya adalah untuk membantu para pengusaha ini dalam membuat suatu produk dan layanan sesuai dengan tepat sasaran, tepat konsumen yang ingin menikmatinya. Nah, perbedaannya apa sih dengan design thinking yang sebelumnya sudah dibahas? Ketika design thinking membahas sebuah framework, merupakan menjadi framework atau cara berpikir pengusaha dalam menciptakan produk dan layanan, sedangkan VPC ini merupakan alat dalam menjabarkan konsep dari design thinking. Untuk lebih jauh lagi, untuk mengetahui seperti apa itu VPC dan apa saja di dalam VPC ini, berikut penjelasannya. VPC Elements. Value Proposition Canvas memiliki dua elemen utama, yaitu Customer Profile dan Value of Map. Pada elemen Customer Profile terdiri dari Customer Jobs, Customer Pain, dan Customer Gain. Customer Jobs merupakan suatu aktivitas dari konsumen. Untuk mengisi Customer Jobs, yang pertama adalah who is the customer, siapa yang akan menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Untuk memahami customer dapat dilihat dari demografi seperti umur dan pekerjaan, geografi, lokasi di mana target berada, behavioral, frekuensi atau pola aktivitas customer, dan psikografi seperti personal image dan sikap. Contohnya, pekerja muda single, menggunakan kendaraan umum, berada di pusat kota, memiliki jam kerja pagi, mengutamakan efisiensi, dan bisa ditambahkan data lainnya. Setelah mendapatkan gambaran umum tentang target customer yang diinginkan, maka selanjutnya memahami aktivitas yang dilakukan customer dari awal hingga akhir. Terdapat functional jobs merupakan aktivitas spesifik yang harus diselesaikan, social jobs, aktivitas yang berhubungan dengan personal image, emotional jobs, aktivitas untuk memenuhi hasrat atau perasaan, supporting jobs, aktivitas yang berkaitan transaksi, evaluasi, dan konsumsi. Salah satunya dari functional jobs keluar dari rumah, mencari transportasi umum, mengantri, naik transportasi, menunggu hingga sampai, lalu sampai tujuan. Selanjutnya, customer pain. Customer pain adalah permasalahan yang dihadapi customer dalam menjalankan aktivitasnya. Contohnya, masalah-masalah yang timbul saat berangkat kerja. Contohnya seperti waktu tunggu lama, antrian panjang, padat dan berdesakan, tidak merasa aman, harga tidak standar, dan lainnya. Sedangkan customer gain adalah hal yang diinginkan customer untuk meningkatkan kenyamanan dalam beraktivitas. Contoh dari customer gain seperti tiba tepat waktu, kemudahan pembayaran, kemudahan mendapatkan transportasi, dan lainnya. Ingat, customer profile adalah informasi tentang customer Anda. Setelah selesai dari customer profile, kita masuk ke value of map. Value of map juga memiliki 3 bagian, yaitu pain relievers, gain creators, dan product and service. Customer profile dan value of map saling berhubungan. Dari seluruh informasi pada customer profile menjadi sumber informasi apa saja produk dan jasa yang akan dibuat. Contohnya, jasa transportasi roda 2 dengan layanan online media aplikasi. Produk dan jasa tersebut disertai dengan feature-features yang menjawab poin-poin permasalahan pada customer pain. Feature tersebut menjadi solusi yang ditawarkan kepada masalah customer sebagai pain relievers. Contohnya, mesin mencari transportasi, armada berjumlah banyak, tanpa sistem antri, personal transportation, license driver, dan price per distance. Begitu pula dengan gain creators, merupakan poin-poin yang ditawarkan dari produk dan jasa untuk memenuhi harapan customer pada customer gain. Sebagai contoh, menggunakan GPS untuk prediksi rute, armada transportasi milik pribadi dengan lokasi yang tersebar, serta pembayaran dapat menggunakan cash atau e-money. Value of map atau produk adalah sesuatu yang bisa diberikan dalam bentuk feature produk dan jasa. Lalu apa selanjutnya? Apakah peta value yang ditawarkan sudah menjawab kebutuhan dan keinginan konsumen atas masalahnya?
Berikan panah tiap poin pada bagian kiri dan kanan untuk memastikan semua komponen masalah terjawab oleh apa yang ditawarkan dari produk dan jasa, seperti gambar berikut. Contoh lain penggunaan Value Proposition Canvas pada kasus makanan. Ingat, pastikan dulu siapa target customer-nya. Pada contoh kali ini, menekankan pada usia produktif bekerja dengan status single dan tidak bisa atau sempat memasak. Lalu tentukan aktivitas customer tersebut. Pada kasus makanan, umumnya orang melakukan kegiatan pembelian dengan adanya pertimbangan. Ini adalah jenis supporting jobs. Customer keluar dari rumah, mencari tempat makanan, memilih menu, antri makanan, membayar makanan, menunggu makanan jadi, menerima makanan, hingga menyantap makanan. Dari tipe customer yang memiliki aktivitas tersebut, umumnya ditemukan masalah seperti ini. Salah satunya adalah kekhawatiran akan repot memakannya karena terburu-buru di pagi hari. Selanjutnya, observasi pemikiran dan perasaan customer. Dari harapan dan keinginan customer dalam menikmati makanan. Contohnya seperti berikut. Ingat, customer profile segala sesuatu tentang customer. Ide produk dan jasa secara general dapat disimpulkan makanan berbahan dasar roti, sayur, dan daging. Fitur solusi pada pain relievers yang ditawarkan contohnya seperti berikut, dari menu, ketahanan, packaging, hingga prosedur pemasakan. Sedangkan untuk gain creators pada kasus makanan bisa direncanakan penggunaan bahan baku organik hingga media pemesanan. Semakin konkret dan jelas solusi yang ditawarkan pada pain relievers dan gain creators, semakin jelas visualisasi dari produk dan layanan yang akan dibuat. Lalu kembali evaluasi VPC yang sudah dibuat. Apakah komponen yang dibuat sudah menjawab kebutuhan dan keinginan? Apakah produk yang ditawarkan memiliki fitur-fitur untuk membantu menyelesaikan masalah dan menjawab harapan? Cek kembali setiap poin pada bagian kiri dan kanan seperti ini. Apabila seluruhnya telah terjawab, maka konsep dinyatakan sesuai untuk kasus yang dibahas. Jika tidak, maka harus diperbaiki. Apakah fitur-fitur yang ditawarkan sudah tepat? Atau customer profile yang harus diubah? Sekian penjelasan tentang Value Proposition Canvas di video ini. Nantikan penjelasan topik-topik lainnya di video selanjutnya.